Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas unboxing beberapa proposal yang sudah Anda susun. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari bab 1. Saya akan ngambilnya random ya. Ya, pastikan ketika Anda belum turn in, bagi yang merasa assign yang kemarin terlambat, silahkan untuk mengupload ulang ya, biar nanti bisa tersimpan di direktori Classroom. Oke, saya ambil secara acak ya. Oke. Di bab 1 ini yang sudah pernah Anda kerjakan, Anda saya minta mengerjakan lengkap ya, mulai cover dari awal sampai bab 1 akhir. Tentunya Anda menyesuaikan dengan pedoman tugas akhir based on PPNS ya. Oke, proposal tugas akhir. Oke, kita lihat dulu dari judul. Anda perlu konsisten menggunakan kata analisa dan analisis ya. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasanya menggunakan kata analisis ya. Seperti Anda ketika melihat di bahasa Inggris kan analyze gitu ya. Oke, risiko sudah benar ya, bukan resiko. Dan bahaya pada bagian produksi dengan menggunakan metode Hira. Nah, untuk PT ini Anda harus menyembunyikan ya. Jadi di perusahaan apa gitu ya. Mohon maaf ini kalau ada yang PT yang disebutkan ini memang benar-benar ada, karena ini hanya sebatas proposal dummy. Jadi tugas metodologi penelitian ya, bukan proposal tugas akhir yang sebenarnya. Oke, ini adalah pembimbing yang diajukan. Program studi jurusannya sudah sesuai ya. Oke, halaman sengaja dikosongkan. Anda duplikasi lagi covernya di halaman ketiga. Kemudian halaman pengesahan. Yang perlu dicermati di sini adalah biasanya mahasiswa menanyakan ini bidang tugas akhirnya apa, Bu, begitu. Jadi Anda perlu lihat ada beberapa cek ya di SIM atau student portal Anda. Biasanya kalau bidang tugas akhirnya ke arah analisis atau yang lain-lain, Anda perlu sesuaikan. Atau mungkin ada yang menyusun prototype dan yang lain-lain, itu perlu menyesuaikan ya. Bidang keahlian Anda sesuaikan dengan judulnya. Yang perlu Anda cermati adalah ketika mengusulkan nama dosen pembimbing adalah dosen pembimbing tersebut ahli ya di bidangnya. Yang pertama terutama yang menguasai konsep begitu. Yang kedua Anda boleh mengambil, boleh yang sama ahli di bidangnya atau yang dosen pembimbing yang mengarah ke metodologi penelitian juga diperbolehkan ya. Jangan lupa nama ketua jurusan, koordinator tugas akhir, dan calon dosen pembimbing juga ditulis lengkap seperti di halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini penting karena untuk sebagai syarat Anda maju ke proposal nantinya ya. Oke, ke arah kata pengantar. Di kata pengantar ini Anda perlu perhatikan spasinya ya. Antara kata pengantar dan paragraf 1 ini harusnya ada indentasi spasi. Kemudian Anda boleh sebenarnya bebas ya menuliskan di kata pengantar itu ucapan terima kasih untuk siapa saja. Tapi pastikan bahwa bahasa tetap sopan ya. Bahasa tetap sopan dan juga bahasa ilmiah ya. Tidak terlalu lebay atau mungkin yang lain-lain. Ya, Anda perlu konsisten menggunakan kata, kalau penulis, peneliti juga peneliti ya, sampai di akhir. Ini adalah ringkasan yang Anda buat. Ini karena Anda buat ringkasan karena memang Anda masih menyusun dummy proposal TA ya. Jadi belum abstrak istilahnya begitu. Ketika membuat ringkasan yang perlu diperhatikan adalah meringkas ini adalah bagian benar-benar rangkuman atau kesimpulan ya istilahnya itu dari dari berita yang Anda bisa bab 1 sampai bab 3 sampai bab 4 bab 5 itu dirangkum begitu. Nah, kalau tidak dirangkum biasanya Anda akan kesulitan. Jadi bukan seperti mengcopy paste. Kalau Anda mengcopy paste biasanya akan susah untuk menyarikan dari kata ringkasan atau abstrak ini ya. Jadi perlu diperhatikan di situ. Kemudian kalau Anda bisa melihat di sini bahwa
Di daftar isi Anda sudah membuatnya otomatis. Oke, saya sudah lihat ininya ya di otomatis. Anda bisa mengaplikasikan seperti apa yang dulu pernah kita diskusikan di kelas. Bagaimana update field dan membuat daftar isi secara otomatis ya. Daftar tabel juga demikian harusnya. Ini karena Anda masih tugas bab 1 jadi belum membuat daftar tabelnya. Daftar gambar, kemudian kita masuk di bab 1 ya, bab inti. Bila Anda lihat di struktur dari tugas akhir pedoman di PPNS, di bab 1 ini terdiri dari beberapa macam, yaitu di latar belakang, ini saya agak besarkan. Di latar belakang, kemudian ada rumusan masalah ya, perumusan masalah dan tujuan. Tujuan boleh Anda bedakan tujuan umum, tujuan khusus, dan adanya manfaat. Dan Anda boleh menambahkan batasan masalah ya. Kita akan kupas satu-satu. Kalau judul Anda tadi, kita back to judul ya. Analisis resiko dan bahaya pada bagian produksi dengan menggunakan metode HIRA. Jadi ada beberapa clue atau keyword di situ, yaitu analisis resiko dan bahaya ya. Di latar belakang ini sebenarnya atau background, Anda istilahnya mengangkat apa sih yang menjadi problem gitu ya, apa yang menjadi masalah di sebuah tempat, atau mungkin Anda ingin meneliti secara global gitu ya. Umumnya ketika Anda nanti OJT atau on job training di sebuah lokasi, di sebuah perusahaan, Anda akan mendapatkan data-data permasalahan ya. Tentunya Anda perlu pastikan bahwa data masalah itu yang pertama, itu benar-benar datanya objektif ya, bukan data subjektif saja. Data objektif berarti Anda harus melakukan benar-benar investigasi bahwa data itu bukan hanya dari omongan, dari pembicaraan, wawancara, tapi dari data misalnya data kecelakaan yang sudah dibuat oleh perusahaan, kemudian data laporan tahunan, kemudian kita bisa menemukan dari studi pendahuluan juga. Jadi kita bagi kuesioner yang valid atau membagi studi awal seperti itu yang bisa membuat jadi data masalah. Nah, menyusun latar belakang ini sebenarnya poin atau inti dari proposal ya. Jadi ini sangat penting karena Anda umumnya ketika membuat struktur latar belakang ini masih banyak kurangnya. Jadi yang paragraf di awal ini kita membahasnya secara general dulu, secara umum ya. Anda membahas misalnya K3 ini apa, kemudian kecelakaan itu apa, begitu. Anda boleh membahas seperti itu ya. Nah, ini saya sudah melihat ini Anda menggunakan Mendeley ya untuk citasinya ya, Haslinda dan lain-lain ini. Pastikan ketika Anda menginput di Mendeley, Anda benar-benar juga sudah benar memasukkan. Jadi agar bisa ketika dipanggil lagi Anda sudah mudah ya, dan dikonekkan ke Word ya. Hindari ketika Anda membuat satu paragraf itu hanya terdiri dari sedikit kata seperti ini ya. Jadi kemungkinan ada 10 sampai 12, ini hanya 4 begitu ya. Dan masing-masing antar paragraf ini harus runut. Jadi terkait. Misalnya 1 ke 2 ini apa sih yang mau diambil gitu ya. Jadi K3 itu istilahnya menjelaskan untuk mencegah mengurangi ini. Nah, ini banyak menyita perhatian. Ini mungkin bisa Anda singkat aja dimasukkan ke sini ya. Saya melihat teknik paraphrasingnya sudah cukup bagus yang di pertama ini ya. Menurut ini Anda sudah memparaphrase, cuman mungkin perlu tidak terlalu sama ya, agar istilahnya tidak ditutup lagi ya. Nah, kalau Anda ingin membahas tentang metode HIRA, Anda subjek dulu ke industrinya ya. Industrinya ini industri apa? Nah, kemudian Anda lihat hazardnya apa ya. Hazard di sini adalah potensi atau istilahnya bahayanya di situ itu apa ya, yang potensi menimbulkan bahaya ya. Kemudian resikonya yang kemungkinan terjadi apa ya. Ini Anda bisa mengambil dari literatur ya. Nah, Anda memaparkan dengan data dari Kementerian Tenaga Kerja ya, bahwa kecelakaan kerja itu mengakibatkan meninggal dunia dan yang lain-lain. Nah, ini sebuah kecelakaan kerja yang
banyak terjadi di dunia, di Indonesia, Anda bisa masukkan sebagai data supporting pendukung awal. Anda menggiring opini bahwa oke, saya ingin melihat tentang data kecelakaan di tempat tersebut gitu ya. Dan Anda juga menawarkan bahwa seharusnya kecelakaan itu bisa ditekan kalau misalnya perusahaan itu menerapkan manajemen ketiga yang bagus ya. Nah, manajemen ketiga ini manajemen dalam sisi risknya ya, manajemen risiko Anda sebutkan terbagi dalam ini ya. Anda harusnya ini men-state, oke, ini menurut OSAS ya. Jadi ini sudah menurut OSAS-nya itu setelah daftar pustaka. Nah, PT, kemudian Anda langsung membahas tentang PT tersebut ya. Hindari menyebutkan lokasi perusahaan yang sangat lengkap seperti ini ya. Kita tidak ingin mengekspos, oke, perusahaan itu di mana begitu ya. Dan kalau misalnya sangat state, mungkin Anda cantumkan nanti alamat lengkap, nomor, itu pasti orang akan membaca, oke, ini berarti perusahaan X, perusahaan A ini yang ini. Nah, Anda bisa membahas di sini adalah proses produksinya atau yang lain-lain ya. Sebelum ke arah proses produksi ini Anda perlu pastikan ya bahwa ada berapa bagian di situ ya. Jadi jangan langsung ke proses produksinya ini ya. Saya tekankan lagi, mohon maaf kalau memang perusahaan ini benar-benar eksis, bahwa ini hanya dummy ya. Jadi bukan membahas benarnya. Dia mahasiswa ini menyusun berdasar atas insight bahwa perusahaan ini bergerak di bidang apa begitu ya. Nah, kemudian Anda bagi di situ bahwa 3 unit dari perusahaan itu, dari produksi itu terdiri dari apa ya. Nah, kemudian Anda detailkan lagi terdiri dari apa, sehingga di proses ini Anda melihat oke, faktor resikonya ada seperti ini ya. Jadi ini perlu dilakukan identifikasi ya. Nah, seharusnya di bab 1 ini yang kurang apa ini? Data kecelakaannya ya. Anda harus masukkan data kecelakaan di perusahaan atau bagian produksi itu untuk mengarah ke arah oke, ini kuat sekali Anda mau meneliti tentang hiranya ya. Oke, data kecelakaan bisa Anda buat dari data sekunder dari perusahaan. Data sekunder ini bisa misalnya per bulan atau mungkin langsung dalam bentuk diagram pie atau bagaimana ya. Nanti kita akan lihat contoh yang lain yang sudah ada data kecelakaan. Nah, kalimat paragraf terakhir di bab 1 ini di latar belakang ini juga cukup krusial karena di sini Anda mengangkat kenapa sih Anda meneliti ini. Jadi di bab 1 kan ada masalah, problem, kemudian Anda mencari kira-kira metode apa yang bisa untuk menyelesaikan atau problem solving di masalah ini. Nah, kemudian Anda memaparkan dari berbagai macam yang belum terlihat ya, dari berbagai macam metode itu kenapa Anda memilih HIRA. Nah, ini belum terlihat di bab 1 ya. Nah, kalau Anda lihat rumusan masalah bentuknya harusnya tidak seperti ini ya, tapi poin, langsung kalimat pertanyaan ya. Jadi Anda bisa membuat misalnya bagaimana identifikasi HIRA dalam bagaimana mengidentifikasi bahaya dan resiko di perusahaan tersebut menggunakan HIRA. Itu aja sudah cukup ya. Tujuan otomatis Anda menyelesaikan dari masalah itu ya. Anda tidak perlu membuat tujuan khusus ya kalau di pedoman TA itu ya, di tugas akhir Anda perlu satu tujuan saja ya. Tentunya nge-link dengan rumusan masalah. Manfaat boleh Anda jelaskan bagi peneliti, bagi institusi, bagi perusahaan, dan batasan masalah ini penting. Harusnya Anda buat poin 1, 2, 3, 4, 5. Poinnya di sini adalah apa sih yang membatasi Anda melakukan ini? Misalnya di batasan masalah ini Anda hanya meneliti tentang HIRAK, hanya meneliti di bagian produksi saja, hanya meneliti di bagian detail produksi yang bagian apa tadi, furnace atau apa. Oke? Itu ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya di bab 1 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.